Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Bilal Akbari dengan NIM D10111181063 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Evaluasi Sisa Material pada Proyek Pembangunan Gedung Training Center Desa Korek, Kecamatan Ambawang. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Latar belakang, sisa material konstruksi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti desain, penanganan, tenaga kerja, manajemen, kondisi lapangan, pengadaan material, dan lainnya. Salah satu proyek konstruksi di kabupaten ini adalah pembangunan gedung training center di Desa Korek, Kecamatan Ambawang. Banyaknya sisa material yang belum teridentifikasi dan dihitung secara akurat berpotensi menimbulkan kerugian finansial akibat waste. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap manajemen material proyek. Penelitian ini penting untuk mengurangi sisa material, meningkatkan efisiensi proyek, menekan biaya operasional, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dengan meminimalisir limbah konstruksi. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja sisa material yang paling mempengaruhi biaya presentasi terhadap total sisa material pada proyek pembangunan gedung training center? Yang kedua, apakah faktor yang menyebabkan terjadinya sisa material dan bagaimana solusi serta upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir sisa material konstruksi? Dan juga ada juga tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis sisa material yang paling mempengaruhi biaya dan presentasi terhadap total sisa material pada proyek pembangunan gedung training center. Kedua, untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya sisa material dan mencari solusi, serta upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir sisa material konstruksi. Adapun yang selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama, perhitungan kebutuhan material dan sisa material dihitung berdasarkan perbandingan kebutuhan material gambar as-built drawing dengan laporan harian pada proyek pembangunan gedung training center. Yang kedua, material yang ditinjau dalam penelitian ini dibatasi pada material utama yang memiliki kontribusi besar terhadap total nilai material dalam rencana anggaran biaya atau RAB yang ditentukan dengan menggunakan pendekatan metode Pareto atau prinsip 80-20. Yang ketiga, evaluasi sisa material mengasumsikan bahwa kinerja pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, bagi kontraktor. Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi pengelola proyek dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi jumlah sisa material yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek, sehingga lebih efisien dan mengurangi pemborosan biaya. Yang kedua, bagi peneliti dan akademis. Penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi atau bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait manajemen material dan efisiensi sumber daya dalam konstruksi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sisa material pada proyek-proyek konstruksi lainnya. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Proyek. Menurut Nur Hayati, proyek adalah upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan yang penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah contoh hubungan antara biaya, jadwal, dan mutu. Ini berhubungan sangat berkaitan, yaitu di mana kalau biaya itu dikurangkan, jadwal dan mutu itu akan terpengaruh. Yang kedua adalah material. Material konstruksi adalah semua bahan yang digunakan dalam proses pembangunan suatu struktur, baik yang menjadi bagian permanen dari bangunan maupun yang bersifat sementara bagi penunjang proses konstruksi. Material dalam konstruksi dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu consumable material adalah
material yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari struktur fisik bangunan seperti semen, pasir, kerikil, batu bata, baja tulangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah non-consumable material, merupakan material penunjang dalam proses konstruksi dan merupakan bagian non-fisik dari bangunan setelah bangunan selesai, seperti perancah, backisting, dan lain-lain. Manfaat penelitian, manajemen material. Manajemen material adalah suatu sistem manajemen yang diperlukan untuk merencanakan dan mengendalikan mutu material, jumlah material dengan harga yang baik, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan proyek konstruksi. Tujuan manajemen material yang pertama adalah mengendalikan kualitas material, yang kedua mengendalikan persediaan material, yang ketiga mengurangi pemborosan, yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang kelima adalah mengelola sumber daya material. Sisa material. Sisa material menurut Asianto adalah suatu kelebihan jumlah material konstruksi yang dipakai atau digunakan, akan tetapi kelebihan itu tidak bisa menambah nilai presentasi dari pembangunan proyek tersebut. Pengendalian besarnya kuantitas sisa material dapat dilakukan dengan yang pertama, mencari jalan untuk memakai kembali sisa material tersebut. Yang kedua, mendaur ulang sisa material tersebut menjadi barang yang berguna. Yang ketiga, memusnahkan sisa material dengan cara pembakaran. Yang keempat, mencari cara untuk mengurangi sisa material yang timbul. Sisa material yang timbul dalam pelaksanaan konstruksi dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, demolition waste adalah sisa material yang timbul dari hasil pembongkaran atau penghancuran bangunan lama. Yang kedua, construction waste adalah sisa material konstruksi yang berasal dari pembangunan atau renovasi bangunan milik pribadi, komersil, dan struktur lainnya. Sisa material tersebut berupa sampah yang terdiri dari beton, batu, plastron kayu, sirap, pipa, dan komponen listrik. Berikut adalah faktor penyebab sisa material pada proyek konstruksi, yang dimana di sini tertulis sumbernya yaitu antara desain, pengadaan material, penanganan material, pelaksanaan, residual, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah manajemen sisa material. Manajemen sisa material dalam proyek konstruksi mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil untuk mengelola bahan-bahan yang tidak digunakan dengan tujuan untuk mengurangi pemborosan, meminimalkan dampak lingkungan, dan mengurangi biaya tambahan. Cara penanganan permasalahan material sisa konstruksi berdasarkan waste hierarchy. Yang pertama, pengurangan yang terbagi menjadi pencegahan dan minimalisasi. Yang kedua, penggunaan ulang. Yang ketiga, daur ulang. Yang keempat, sampah konstruksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif agar hasil yang diperoleh lebih lengkap. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung data berupa angka seperti volume material yang dibutuhkan dan jumlah sisa material. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami alasan atau penyebab terjadinya sisa material melalui wawancara dengan pihak pengawas proyek. Berikut merupakan data umum proyek. Lokasi penelitian yang akan saya lakukan berada di Desa Korek, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya adalah data dan pengumpulan data. Pertama, data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak pengawas proyek. Tujuan untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan material selama pelaksanaan proyek, termasuk penyebab terjadinya sisa material dan strategi yang dilakukan untuk mengurangi pemborosan.
Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen proyek yang meliputi RAB, gambar kerja, laporan harian, dan daftar harga satuan material. Metode analisis data. Yang pertama adalah analisis kebutuhan material. Setiap item pekerjaan dan jenis material diidentifikasi berdasarkan gambar as-built drawing, lalu dihitung kuantitas kebutuhannya. Hasil perhitungan dimasukkan ke dalam tabel kebutuhan material yang disusun menurut jenis pekerjaan dan material. Yang kedua adalah analisis pembelian material. Pembelian material dianalisis berdasarkan laporan harian proyek yang mencatat jumlah material yang diterima setiap hari selama pelaksanaan. Dari data ini dapat diketahui total material yang telah didatangkan serta sisa stok material yang masih tersedia di akhir proyek. Yang ketiga adalah analisis sisa material. Berikut merupakan tahapan untuk mendapatkan persentase biaya sisa material. Yang pertama adalah menghitung kuantitas sisa material dengan cara sisa material sama dengan pembelian material dikurang kebutuhan material. Yang kedua, menghitung biaya sisa material dengan cara biaya sisa material sama dengan sisa material dikali harga satuan material. Yang ketiga, menghitung total biaya sisa material. Total biaya sisa material bisa didapat dengan biaya sisa material A ditambah biaya sisa material B dan ditambah seterusnya. Yang keempat, menghitung persentase biaya sisa material. Persentase biaya sisa material yaitu bisa didapat dengan biaya sisa material dibagi total biaya sisa material dikali 100%. Selanjutnya adalah analisis faktor penyebab sisa material. Metode yang digunakan dalam tahap ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan pengawas proyek karena memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya proyek secara langsung dan mengetahui kondisi aktual di lapangan untuk menggali informasi terkait penggunaan material, kendala di lapangan, serta penyebab terjadinya sisa material. Berikut merupakan diagram alir penelitian. Sekian presentasi proposal saya ucapkan terima kasih.